Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, penetapan saya di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, dan saat ini saya merupakan salah satu peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas individu saya dengan judul Personalizing Values and Breaking the Limitation. Adapun tujuan dan prinsip dari personalizing values ini antara lain menjadikan nilai berakhlak sebagai pedoman kerja. ASN harus menjadikan berakhlak bukan sekedar slogan, tapi pedoman nyata dalam setiap tugas sehari-hari. Misalnya dalam melayani masyarakat, mengambil keputusan, maupun kerjasama dengan rekan kerja. Adapun prinsipnya yaitu nilai berakhlak bukan sekedar aturan, tetapi identitas sekaligus wajah ASN di mata masyarakat. Dengan memegang nilai ini, ASN akan dihormati, dipercaya, dan menjadi teladan. Berakhlak adalah fondasi moral dan etos kerja yang menjaga ASN tetap kokoh. Tantangan, tekanan, bahkan godaan sekalipun tidak akan mudah menyerahkan ASN yang berpegang pada nilai berakhlak. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai berakhlak, di mana itu ada prioritas pelayanan, di mana ASN mendahulukan pelayanan masyarakat, cepat tanggap, dan solutif. Dan itu ada akuntabel, setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan data dan bukti nyata. Dan itu ada kompeten, di mana terus mengembangkan kemampuan teknis, manajerial, dan digital. Dan keempat itu ada harmonis, di mana ASN harus menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, membangun komunikasi positif. Selain itu ada loyal, di mana seorang ASN harus menjaga nama baik instansi, melaksanakan kebijakan dengan penuh tanggung jawab. Adaptif, di mana seorang ASN responsif terhadap perubahan kebijakan, aturan, teknologi, dan dinamika masyarakat. Dan yang terakhir itu ada kolaboratif, di mana ASN harus bekerja sama lintas sektor yang membangun sinergi aktuasi yang terbaik. Selainnya, potensi hambatan dalam penerapan budaya berakhlak. Untuk itu ada prioritas pelayanan, di mana ASN memiliki sumber daya manusia muda yang kreatif dan penuh semangat melayani, tapi masih terbentur keterbatasan sarana serta birokrasi panjang. Selain itu ada akuntabel, di mana dukungan pimpinan dari regulasi transparansi menjadi modal penting, namun ada juga administrasi rumit dan celah penyalahgunaan masih jadi hambatan. Selain itu ada kompeten, di mana teknologi digital dan akses pelatihan membuka peluang besar untuk peningkatan kapasitas ASN. Namun tantangannya adalah kesenjangan keterampilan antar generasi, sehingga perlu mentoring dan berbagi ilmu agar semua bisa berkembang. Dan untuk keempat itu ada budaya gotong royong harmonis, yaitu budaya gotong royong dan kerjasama sudah menjadi kekuatan bangsa. Meski begitu, ego sektoral dan perbedaan budaya bisa memicu konflik. Dengan saling menghargai dan membiasakan musyawarah, keharmonisan tetap terjaga. Itu ada loyal, di mana integritas dan semangat reformasi birokrasi memperkuat loyalitas ASN, namun godaan kepentingan pribadi atau eksternal bisa menggoyahkan. Karena itu, ASN muda punya semangat belajar dan terbuka pada hal baru, tetapi resistensi terhadap perubahan masih sering muncul. Pelatihan dan pembiasaan diperlukan agar semua ASN lebih fleksibel dan siap menghadapi perubahan. Dan terakhir itu ada kolaboratif, di mana sinergi lintas sektor di jaring kerja memberi peluang besar untuk kolaborasi. Namun hambatannya koordinasi antar instansi sering terlambat. Dengan komunikasi yang jujur, kolaborasi dapat memberikan dampak yang lebih maksimal. Adapun solusi dari penerapan budaya berakhlak, itu kita sebagai ASN harus mendengarkan kebutuhan masyarakat, melayani dengan ramah, dan memberikan solusi dengan cepat. Pelayanan terus dan responsif akan meningkatkan kepercayaan publik. Dan itu ada akuntabel, di mana setiap pekerjaan harus dicatat dengan rapi, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi ini penting agar tidak menimbulkan keraguan maupun kecurigaan dari masyarakat. Selain itu ada kompeten, di mana ASN dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dengan rajin mengikuti pelatihan atau mempelajari hal baru, kita bisa bekerja lebih baik dan tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Selain itu ada harmonis, di mana keharmonisan di tempat kerja bisa dibangun dengan menghargai pendapat orang lain, suasana kerja yang nyaman akan menciptakan sinergi yang lebih baik di antara rekan kerja. Loyal,
Loyalitas berarti setia pada aturan dan tugas yang diberikan, sekaligus mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Dengan sikap ini, kepercayaan terhadap ASN akan semakin kuat. Selain itu ada adaptif, jangan takut pada perubahan. ASN harus berani mencoba cara yang baru, yang lebih efektif agar pelayanan semakin cepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang terakhir itu ada kolaboratif, di mana bekerja sama dalam tim membuat pekerjaan lebih ringan, cepat, dan hasilnya lebih maksimal. Kolaborasi adalah kunci keberhasilan dari mencapai tujuan bersama. Baik, kesimpulan dari personalizing values dan breaking the limitation ini yaitu ASN harus menjadikan akhlak sebagai identitas diri dan budaya kerja. Bukan hanya slogan, setiap nilai menjadi pedoman nyata dalam sikap, ucapan, dan tindakan sehari-hari. Setiap hambatan pasti ada, tetapi selalu ada potensi dan solusi untuk mengatasinya. Dengan semangat belajar, keterbukaan, dan kerjasama, keterbatasan bisa berubah menjadi peluang. Demikian pemaparan saya mengenai personalizing values dan breaking the limitation. Harapan saya nilai-nilai berakhlak dapat benar-benar menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Sebagai ASN yang profesional, berintegritas, dan selalu berorientasi pada pelayanan masyarakat. Baik, saya akan tutup dengan sebuah pantun. Scrolling layar, cari inspirasi. Notifikasi masuk tak henti-henti. ASN profesional penuh dedikasi, berakhlak jadi jati diri sejati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.